Pada zaman dahulu, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, mereka hidup rukun dan berkecukupan. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Ibu, ayah, mengapa ibu meninggalkan kita? Ini sudah takdirnya, nak. Kita harus ikhlaskan yang berlalu, biarlah berlalu. Di desa itu, tinggal seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Waalaikumsalam. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan untukmu. Terima kasih, Ibu. Baik, sama-sama. Ibu pulang dulu ya, nak. Ya, Bu. Terima kasih, salam untuk Bawang Merah. Ya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, apakah setuju jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Aku setuju, Ayah. Bagaimana denganmu, Bawang Merah? Aku setuju. Iya kan, Ibu? Ya. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya, Bawang Merah dan ibunya sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, beberapa lama kemudian sifat asli mereka mulai terlihat. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan kerap memberinya pekerjaan yang berat. Jika ayah Bawang Putih sedang bergadang kerja, tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, sekarang kamu ngepel, cuci piring, nyapu, selesaikan pekerjaan rumah. Putih, kamu harus membersihkan kamarku sekarang. Mengerti, Ibu? Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Bawang Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Ayah, Putih mohon, jangan tinggalkan Putih ya. Jadi kalau ayah pergi nanti, jaga dirimu dengan baik ya. Bu, aku titipkan Putih ya. Baik ya. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Sehingga Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Putih, kamu harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan air mandi dan sarapan untuk kami berdua. Kemudian, kamu harus mencuci baju ke sungai dan membereskan semua pekerjaan rumah. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira. Karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggiran hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Bawang Putih menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukan baju kesayangan ibunya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Ibu, maafkan Putih. Tadi baju ibu hanyut terbawa arus. Apa? Sembodoh. Saya tidak mau tahu. Kamu harus mencarinya dan jangan berani pulang sebelum kamu menemukannya. Mengerti? Mengerti, Bu. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya.
Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi. Namun, bawang putih belum juga menemukan baju ibunya. Dia memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap yuran akar yang menjorok ke sungai. Mungkin saja baju ibunya tersangkut di sana. Setelah matahari mulai terbenam ke barat, bawang putih melihat seorang ibu yang tinggal di dekat sungai. Bibi, ya ada apa nak? Bibi, apakah Bibi melihat baju warna merah yang hanyut di sungai ini? Karena aku harus menemukannya dan membawanya pulang. Iya nak, tadi Bibi melihatnya. Jika kamu mengajarnya dengan cepat, mungkin kamu akan mendapatkannya. Baiklah, terima kasih Bi. Hari sudah mulai gelap. Bawang putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk. Bawang putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Permisi. Kamu siapa? Saya Bawang Putih, Nek. Tadi saya sedang mencari baju ibu saya yang hanyut. Karena sudah hampir malam, bolehkah saya menginap semalam di sini? Iya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku sangat menyukainya. Baiklah, aku akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kamu harus menemaniku selama seminggu di sini, karena aku merasa kesepian. Bagaimana? Baiklah, Nek. Putih akan menemani Nenek selama seminggu di sini, asalkan Nenek tidak bosan saja denganku. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku senang karena kau adalah anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sebagai janjinya, aku akan mengembalikan bajumu. Dan kau juga boleh memilih salah satu semangka ini. Tidak usah, Nek. Ayolah, Putih. Ya sudah, Putih akan memilih yang kecil saja ya, Nek. Kenapa kamu memilih yang kecil? Karena aku takut keberatan membawanya. Ya sudah. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, ini bajunya. Ya sudah, sana pergi. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah semangkanya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika semangka yang terbelah berisi emas permata yang sangat banyak. Emas, Ibu, aku menemukan emas. Gembel, kamu mendapatkan emas dan permata itu dari mana? Ya, dari mana? Waktu itu, aku mencari baju ibu hanya terbawa arus. Kemudian, karena terlalu malam, aku menginap di rumah nenek di dekat sungai. Dan aku diminta untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini, bawang merah yang akan melakukannya. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak silang itu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baiklah, Bu. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Ya, siapa kamu? Bawang merah. Ada apa kamu di sini? Mau mencari baju yang hanyut? Ya, tadi aku melihatnya. Tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu. Baiklah. Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku semangka sebagai hadiah karena telah menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silahkan pilihlah semangka ini.
Bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan semangka yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Putih, sana pergi ke sungai. Cuci baju-baju yang kotor. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah semangka tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, melainkan serangga yang berbisa. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas.